Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali di kajian bulanan setiap pekan kedua, yaitu malam Ahad kedua. Dan alhamdulillah kita dalam pembahasan yaitu usul aqaid ad-diniyah, yaitu yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Itu Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kitab ini sebagaimana sudah kita bahas di mukadimah pertama, membahas tentang 5 usul. Itu 5 usul yang merupakan usul dari agama kita, dinul Islam. Kita telah membahas mukadimah dari kitab ini dan membahas bagian dari poin pertama yang kita akan bahas sekarang, usul yang pertama dengan perinciannya insyaallah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, al-aslul awwalu, kita balik lagi ke situ sedikit, kita jelaskan lebih rinci. At-tauhidu. Qala hadu tauhidi al-jami' li anwa'ihi huwa i'tiqadul 'abdi wa imanuhu bi tafarrudillahi bi sifatil kamali wa ifraduhu bi amwa'il ibadati. Wa dakhala fi hadza tauhid rububiyah alladhi huwa i'tiqadu ifradi rabbil bil khalqi wa rizqi wa anwa'it tadbir. Wa tauhidul asma'i was sifat wa huwa isbatu ma asbatahu li nafsihi wa asbatahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal asma'il husna wa sifatil kamilati al ulya min ghairi tashbihin wala tamthilin wa min ghairi tahrifin wala ta'tilin. Wa tauhidul uluhiyati wal ibadati wa huwa ifraduhu wahdahu bi ajnasil ibadati wa anwa'iha wa ifraduha min ghairi isyrakin bihi bi syai'in minha ma'a itiqadi kamali uluhiyatihi ila akhiri kalamil mu'allif rahimahullahu ta'ala. Ya. Usul yang pertama kata beliau adalah at-tauhid. Jadi pokok yang pertama adalah tentang tauhid. Tentunya yang berkaitan dengan tauhid, kita udah pasti antum sering mendengar para jamaah, para penuntut ilmu. Tapi dengan luasnya pembahasan tauhid, mungkin kita membahas dari satu halaqah atau satu majelis ke majelis yang lain, pasti selalu ada perbedaan. Dalam arti bukan perbedaan isinya, tetapi perbedaan dari sisi luas dan ringkasnya ketika membahas masalah-masalah ilmiah berkaitan dengan pokok-pokok agama ini.
terutama adalah tauhid. Qala haddu tauhidi al-jami' li anwa'ihi. Ya. Beliau mengatakan batasan tauhid yang mencakup kepada semua jenisnya. Jadi batasan tauhid yang mencakup semua jenisnya atau semua macam-macam tauhid. Asy-Syaikh Abdurrahman ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitab ini, di awal kitab ini menjelaskan beberapa poin penting. Poin yang pertama, beliau ingin menjelaskan tentunya tentang taqsimut tauhid, yaitu pembagian tentang tauhid, yaitu inda ahli sunnati wal jamaah, pembagian tauhid menurut ahli sunnah wal jamaah. Walaupun ilmu ini tentunya mengulangi, tapi supaya kita lebih jelas apa yang dimaksud oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Taqsimut tauhid inda ulama'i ahli sunnah wal jamaah inda as-salafus salih imma taqsimu thunai wa imma taqsimu thulathi. Pembagian tauhid atau pembagian macam tauhid menurut ulama ahli sunnah itu imma dibagi kepada dua macam tauhid atau dibagi kepada tiga macam. Jadi para ulama membagi tauhid itu imma dibagi menjadi dua atau dibagi menjadi tiga. Hanya saja kita pasti akan mengetahui di dalamnya bahwa yang membagi dua dengan yang membagi tiga itu tidak ada ta'arud, tidak ada kontradiktif, dan bukan ikhtilaf tabad, bukan perbedaan yang kontradiktif satu dengan yang lainnya. Sebagaimana kita akan menjelaskan sedikit di sini. Yang membagi tauhid kepada dua, ya, seperti Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Imam Ibnu Abil Izz, ya, Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala dalam syarah kitab Tahawiyah, dan beberapa ulama yang lain itu menjelaskan tauhid dibagi dua dengan istilah tauhid yang pertama, yaitu at-tauhidu fil ma'rifati wal isbat. Ini at-tauhidu fil ma'rifati wal isbat. Yang kedua, at-tauhidu fil qasdi al-iradi, fil qasdi al-iradi. Nah, macam tauhid yang dijelaskan oleh para ulama dalam pembagian dibagi dua, yaitu dengan istilah tauhid fil ma'rifah wal isbat, yang maknanya tauhid ma'rifah wal isbat,
atau dikenal dengan tauhidul khobar wal isbat. Yang dimaksud di sini adalah tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat. Jadi mencakup dua hakikat tauhid, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat. Dikatakan dengan tauhid ma'rifah atau dengan tauhid khobar karena hubungannya adalah berkaitan dengan pengetahuan kita terhadap apa yang Allah tetapkan baginya dan apa yang ditetapkan oleh Rasul bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena intinya khobar, ma'rifat, yang itu bersumber pada berita dari Allah dan Rasulnya. Adapun disebutkan dengan tauhidul isbat karena konsekuensi dari adanya khobar, berita dari Allah tentang nama dan sifatnya, berita dari Allah tentang perbuatannya, yaitu dengan masalah rububiyah Allah, mewajibkan kita untuk menetapkan atas semua apa yang Allah tetapkan. Artinya beriman kepada nama-namanya, beriman kepada sifat-sifatnya, sehingga dinamakan dengan tauhidul ma'rifat wal isbat. Sedangkan yang kedua diistilahkan dengan tauhid fil qasdi, atau dalam istilah lain tolab al-iradi, karena ini masuk dalam istilah tauhid uluhiyah. Jadi tauhid yang kedua ini adalah tauhid uluhiyah. Kenapa dinamakan tauhidul qasdi? Karena itu berkaitan dengan amr, perintah, di mana Allah Ta'ala memerintah hambanya untuk menyembahnya, untuk mentaatinya dan tunduk kepadanya. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Maka dinamakan dengan tauhidut tolak karena berupa amar dari Allah kepada hambanya untuk beribadah kepadanya. Maka diistilahkan dengan tauhid tolab. Ya. Jadi tauhid yang pertama mencakup dua hakikat tauhid. Tauhid yang kedua mencakup satu hakikat tauhid, yaitu tauhid uluhiyah. Sementara pembagian yang kedua adalah para ulama yang membagi tauhid kepada tiga macam. Jadi membagi tauhid kepada tiga macam. Yaitu dalam istilah yang dirinci dari ulama yang membagi kepada dua bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Jadi tauhid rububiyah, tauhid asma dan sifat, tauhid uluhiyah, atau tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Nah, dan ini seperti apa yang diungkapkan oleh muallif, yaitu Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab ini. Dalam kitab ini. Maka beliau menyebutkan di sini
hadut tauhid al-jamili anwa'ihi huwa i'tiqadul abdi wa imanuhu bi tafarrudillahi bi sifatil kamali wa ifraduhu bi amwa'il ibadati. Jadi beliau mengatakan batasan tauhid yang mencakup kepada semua jenisnya, yaitu keyakinan seorang hamba dan keimanan seorang hamba dengan esanya Allah di sini, artinya di sini mengesakan Allah atau keyakinan akan esanya Allah dalam apa? Dalam sifat-sifatnya yang sempurna. Wa ifraduhu bi amwa'il ibadah, dan mengesakannya dengan semua bentuk ibadah. Jadi dengan semua bentuk ibadah. Cuma dalam perkataan Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di di alinea pertama ini tidak menyebutkan kalimat secara khusus tentang rububiyah. Jadi pakroh pertamanya. Nah. Kenapa? Jadi tidak disebutkan dalam definisi umumnya. Setelah itu kan memberikan definisi satuan dari tauhid. Jadi tidak menyebutkan definisi umum tentang tauhid rububiyah. Nah, itu ada dua kemungkinan. Jadi kenapa tidak disebutkan banyak bitaparudi birububiyatihi wa sifatihi, tapi beliau menyebutkan bitaparudillahi bisifatil kamal wa bi anwa'il ibadah gitu. Ya, kenapa tidak menyebutkan kalimat rububiyahnya gitu di alinea itu? Nah, di situ ada dua kemungkinan. Artinya bisa masuk. Yang pertama, imma tauhid rububiyah itu masuk pada tauhid asma dan sifat. Karena mengesahkan Allah dengan sifat yang sempurna itu masuk dalam makna mengesahkan Allah dengan perbuatannya. Karena menetapkan nama-nama Allah seperti Al-Khaliq, seperti Ar-Razik, seperti Al-Malik, itu masuk dalam tauhid rububiyah. Artinya ketika kita beriman kepada nama Allah Huwal Khaliqu, dalam surat Al-Hasyr antaranya, yaitu Huwal Khaliqu, nama Al-Khaliq, maka menetapkan sifat Al-Khalqu, otomatis menetapkan fi'il Allah, yaitu Al-Khalqu, yakhluqu may yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Jadi ketika menetapkan nama-nama Allah, otomatis menetapkan rububiyah Allah. Umpamanya kedua, kita menetapkan ya, Al-Khaliq, ya. Kemudian nama Ar-Rabb, nama Ar-Rabb, otomatis menetapkan rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Jadi otomatis kalau menetapkan nama Allah, nama Rabb akan menetapkan tentang rububiyah Allah. Sebagaimana menetapkan nama Al-Malik,
menetapkan sifat al-mulk lillah, lahu ma fis samawati, maliki yaumiddin, ya, dan ayat-ayat yang lainnya, sehingga ya menyebutkan redaksi mengesahkan Allah dengan sifatnya itu otomatis masuk pada penetapan rububiyah Allah. Jadi esanya Allah dalam rububiyahnya. Dan kemungkinan yang kedua, sebagaimana kita akan bahas setelahnya, bahwa tauhid uluhiyah itu mutadhamminun li tauhid rububiyah. Dalam arti menetapkan tauhid uluhiyah mengandung penetapan tauhid rububiyah. Jadi kalau kita mengesahkan Allah dengan ibadah, dengan isti'anah, dengan istighosah, dengan doa, dengan isti'adzah, secara otomatis kita mengakui akan rububiyah Allah. Ya, seperti ketika antum berdoa, menunjukkan Allah yang memiliki, Allah yang memberi, sehingga kita mengikhlaskan doa, mengikhlaskan isti'anah, mengikhlaskan isti'adzah, mengikhlaskan tawakal, menunjukkan bahwa yang memiliki hanya Allah. Maka menetapkan uluhiyah Allah secara otomatis mengimani akan rububiyah Allah, ya. Qala fadakhala fi hadza, maka masuk pada hal ini, artinya dalam semua ini. Jadi ketika beliau menyebutkan definisi umum tauhid rububiyah, alladhi huwa ibtiqadu infiradir rabbi bil khalqi wa rizqi wa anwa'it tadbiri. Apa tauhid rububiyah? Syekh Abdurrahman Sa'di, bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, apa tauhid rububiyah? I'tiqadu infiradur rabb, yaitu keyakinan esanya Allah, bil khalqi, dalam mencipta, wa rizki, dan dalam memberi rizki, wa anwa'i tadbir, dan dalam macam-macam pengaturan. Artinya di sini otomatis semua yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengangkat, yang merendahkan, yang mengatur, semuanya Allah Esa. Ya. Itu dalam definisi yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala. Qala wa tauhidul asma'i wa sifat, dan tauhid asma dan sifat. Tauhid asma dan sifat. Jadi mentauhidkan Allah dalam nama dan sifat. Wa isbatu ma asbatu li nafsihi, yaitu menetapkan apa yang ditetapkan Allah baginya. Wa asbatahu lahu rasuluhu minal asma'il husna, dan menetapkan apa yang ditetapkan baginya oleh Rasul minal asma'il husna, dari nama-nama yang baik. Wasifatil kamilatil ulya, dan sifat-sifat yang sempurna, yang tinggi, ya. Kemudian disebutkan dengan menghindari 4 hal, min ghairi tashbih wala tamthil, dengan tanpa menyerupakan. Itu terjemahannya satu aja. Wa min ghairi tahrifin, tanpa menyelewengkan maknanya. Sederhana, tapi nanti akan dibahas. Wala ta'tilin, dengan tanpa mengingkari satu pun dari nama dan sifatnya. Ta'til artinya ingkar. Ta'til artinya adalah ingkar, yaitu pengingkaran. Nah, kita ambil dulu poin penting di sini. Ya, tauhid rububiyah udah jelas. Dalam istilah ulama lain adalah ifradullahi bi af'alihi,
Ya, kalau kita ditanya apa definisi tauhid rububiyah, ya sebagian para ulama mendefinisikannya dengan kalimat ifradullahi bi'af'alihi, yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatannya. Jadi perbuatan Allah. Makna dari tauhid rububiyah ataupun yang berkaitan dengan Allah sebagai Rabb itu memang sangat luas sekali makna Rabb ini. Nah, nanti disebutkan bahwa beriman kepada qada dan qadar itu bagian dari iman kepada rububiyah Allah. Jadi beriman kepada qada dan qadar adalah bagian beriman kepada rububiyah Allah. Maka para ulama menggambarkan ringkasan sederhana yang mencakup kepada makna hakikat rububiyah itu disebutkan dengan 3 kalimat. Jadi bagaimana tauhid rububiyah dari kalimat ifradullahi bi'af'alihi itu digambarkan dengan 3 kalimat yang mencakup makna yang begitu luas. Tapi makna yang begitu luas kalau kita teliti dari semua makna Al-Quran akan kembali kepada 3 poin. Itu yang pertama, ifradullahi bil khalqi. Ifradullah bil khalqi, yaitu mengesahkan Allah dalam penciptaan. Yang kita katakan fala khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa bi kulli syai'in wakil. Jadi Allah pencipta, satu-satunya pencipta. Maka dalam dalam masalah takdir, otomatis kan rukun iman kepada takdir ada 4 kan? Ilmu, kitabah, masyiah, al-khalqu. Sehingga tauhid rububiyah ini mencakup kepada takdir nanti. Yang kedua, ifradullahi bil mulki, yaitu mengesahkan Allah dalam kepemilikan. Jadi yang memiliki. Nah, kalau dikatakan yang memiliki berarti yang memberi, yang menahan, gitu kan? Karena Allah yang memiliki, yang memberi rizki, gitu kan? Jadi tidak perlu disebutkan lagi tauhid razik, karena masuk kepada poin kedua ini. Ketiga adalah ifradullahi bitadbir. Ifradullahi ta'ala bitadbir. Nah, kalau untuk yang nomor 2 tadi ifradullahi bil mulki, ya ayatnya begitu banyak ya. Maliki yaumiddin, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Mulk ayat 1 kan. Atau ayat-ayat yang menunjukkan milik kepada Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Ya. Atau kata-kata lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Yang lamnya itu lil milki. Yang memiliki makna lam lil milki. Lam menunjukkan Allah yang memiliki. Dalam Quran begitu apa? Banyak di dalam Al-Quran. Sedangkan dalil yang ketiga yaitu mengesahkan Allah dalam pengurusan atau pengaturan. Ya, ayat yang paling populer ya kita bacanya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi rabbil falaq, rabbin nas. Ya. Terkadang Allah Ta'ala menyebutkan bagian-bagian dari makhluknya dengan kalimat Rabb. Rabbus samawati wal ar. Allah berfirman dalam surah Sajdah
pada ayat 5, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sana mimma ta'udun. Jadi ini adalah tauhid rububiyah yang mencakup semua. Ya, menghidupkan, mematikan, memberi, menahan, mengangkat, menghinakan, itu masuk pada tauhid rububiyah. Nah. Sedangkan yang kedua tadi yaitu tauhid asma dan sifat. Jadi tauhid asma dan sifat. Ini agak sedikit panjang nanti, tapi kita sebutkan dulu pokoknya. Nah, pasti kita udah sering mendengar, tapi wajib kita untuk tahu dalilnya. Kata-kata Asmaul Husna. Jadi dalam Quran dinamakan dengan Al-Asmaul Husna. Kata-kata Asmaul Husna dalam Quran itu disebut dalam 4 tempat. Jadi kata Al-Asmaul Husna, nama-nama yang baik gitu kan, itu disebutkan dalam 4 tempat. Ayat yang pertama dalam surah Al-A'raf pada ayat 180. Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Jadi bagi Allah ada nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebutkan namanya. Jadi itu adalah Asmaul Husna. Kalau dalam hadis tidak disebutkan Asmaul Husna, ya. Tapi kata-katanya ismun, nama bagi Allah, ya. Ayat yang kedua disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 110. Qulid'ullaha awid'ur rahmana ayyama tad'una falahu al-asmaul husna. Jadi kata-kata Asmaul Husna itu disebutkan dalam ayat kedua. Ketiga disebutkan dalam surah Thaha, yaitu ayat 8. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Lahu al asmaul husna. Keempat dalam surah Al-Hasyr, itu surah ke-59, ya. Tentunya ayatnya ada 3 ayat berbicara tentang nama-nama Allah, ya. Dari ayat 22 sampai ayat 26. Maaf, 24, ya. Ya, tentunya ayatnya banyak, ya. Dari awal itu berbicara tentang nama Allah. Tapi ayat 24-nya yang paling penting. Huwal khaliqul bari'u musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Nah, ini 4 ayat, yaitu al asmaul husna disebutkan dalam 4 ayat. Ya, yang menunjukkan Allah punya nama. Jadi yang menunjukkan Allah punya nama. Adapun dalam hadis tidak dalam redaksi Asmaul Husna kata-katanya. Seperti innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Atau doa Nabi sallam, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin sammaita laka bihi nafsak. Itu dalam hadis. Nah, kemudian yang kedua yaitu sifat. As-sifatul ula, as-sifatul kamilah al-ulia. Atau kalau tidak disebutkan kata-kata kamilah sebelumnya, as-sifatul ula.
Nah, ini disebutkan dalam Quran pada dua tempat. Jadi disebutkan pada dua tempat. Ayat yang pertama pada surah ke-30 surah Rum ya. Allah berfirman, wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi wa lahul mathalu al-a'la ay al-mathalul a'la ay as-sifatul ula. Jadi al-mathalul a'la ay as-sifatul ula, sifat yang tinggi. Kemudian pada ayat yang lain Allah berfirman, lilladzina la yu'minuna bil akhirati masalusu walillahi al masalul a'la ay bimana as-sifatul ula. Nah, jadi ini yang dijelaskan oleh Syekh dalam kitab ini. Dalam pembahasan tadi dikatakan tauhid asma dan sifat ya, jadi dalilnya yang tadi saya sebutkan tentang beriman kepada nama. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa dalil-dalil tentang penetapan nama dan sifat di dalam Quran itu ada dua rumpun. Kalau antum ditanya mana dalil yang menunjukkan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, dalilnya ada dua. Satu dalil mujmal, dalil global. Nah, ia menunjukkan dalil global yaitu 4 dalil yang tadi ya, yang Allah mengatakan walillahi al asmaul husna, lahu al asmaul husna, itu global. Sementara yang kedua yaitu adillah at-tafsiliyah, dalil yang terperinci, yaitu ayat-ayat seperti dalam surah Al-Hasyr gitu. Ayat kursi, surat Al-Ikhlas, atau ayat-ayat yang ujungnya wa huwa samiul alim wa huwa samiul basir wa huwal azizul hakim. Ya. Dan ayat-ayat yang begitu banyak yang menjelaskan tentang satuan dari nama-nama Allah gitu. Maka diperinci dalam ayat-ayat yang terpisah dari setiap surah di dalam Al-Quran yang tentunya kita tahu 30 juz ya, dengan 114 surah. Demikian juga ayat sifat, artinya ayat yang menetapkan tentang sifat Allah ada dua. Ada ayat yang sifatnya mujmalah, artinya global, seperti dua ayat tadi, walillahi al-mathalul a'la, dan bagi Allah ada sifat yang tinggi. Kemudian yang kedua, dalil yang terperinci. Bagaimana dalil yang terperinci tentang sifat Allah? Itu lebih luas daripada nama Allah. Apa bedanya? Ya, nanti kita akan paham di perinciannya. Cuma kaidah sederhananya bahwa dalil tentang nama-nama Allah itu lebih sempit dari dalil yang berkaitan dengan sifat Allah. Nah, dalil yang berkaitan dengan nama Allah itu letterlek nama, yang itu menunjukkan kepada makna untuk berdoa, yang layak untuk diseru dengannya. Sementara dalil yang berkaitan dengan penetapan sifat Allah, maka dalilnya diambil dari 3 rumpun ayat. Jadi kalau kita ditanya dari mana kita akan menetapkan sifat-sifat Allah,
dari 3 rumpun ayat. Nah, yang pertama apa? Dari semua nama. Artinya semua dalil yang menunjukkan nama Allah, otomatis kita wajib menetapkan sifatnya. Sebagaimana akan dibahas di bawah dalam kitab ini. Jadi semua dalil yang menunjukkan nama Allah berarti menetapkan sifat. Wajib kita menetapkan sifat. Ya. Al-ilmu, al-alim menetapkan sifat ilmu. As-sami menetapkan sifat basar. Ya. Al-alim menetapkan sifat ilmu. As-sami menetapkan sifat samu. Al-basir menetapkan sifat basar. Dan semuanya. Kedua, ada nas yang di situ menunjukkan sifat. Seperti walillahil izzatu dul quwwah, sifat izzah, sifat quwwah. Yang ketiga diambil dari fiil Allah, baik itu fiil madi atau fiil mudhari yang menunjukkan perbuatan Allah. Seperti kita menetapkan rupanya sifat rahmah. Sifat rahmah itu dengan 3 dalil, dari nama rahmah, Rahman, dari nas Dur-Rahmah, dari ayat atau yang menunjukkan yarhamu mayyashau. Ya, itu semuanya dalil untuk menetapkan sifat Allah. Makanya sifat ghadab, sifat mahabbah, sifat ridha itu diambil dari perbuatan Allah. Radhiyallahu anhum berarti ada sifat ridha. Yuhibbuhumullah berarti sifat apa? Mahabbah. Ghadiballah sifat apa? Ghadab gitu. Ya, maka bab penetapan sifat Allah lebih luas dari bab penetapan nama gitu. Karena kalau menetapkan sifat dengan 3 rumpun dalil, kalau menetapkan nama tadi, kalau rumpun dalilnya dari pembahasan yang tadi beda, artinya tidak seluas tentang pembahasan sifat-sifat Allah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, para ulama mendefinisikannya dengan 2 sisi. Apa sih tauhid uluhiyah? Imma mengatakan ifradullah bi af'alil ibad atau ifradullahi bil ibadah gitu. Jadi 2 redaksi yang sedikit berbeda, tapi maknanya tentunya sama. Ya. Terkadang dikatakan ifradullah bi af'alil ibad, artinya mengesahkan Allah dengan perbuatan hambanya. Atau ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dengan beribadah. Jadi mengesahkan Allah dengan beribadah. Nah, kemudian yang wajib kita pahami di sini, ya, di pelajaran sangat penting untuk tentang tauhid ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Nah, Imam Malik rahimahullahu taala mengungkapkan kalimat yang sangat agung. Su'ila al-Imam Malik anil kalami wa tauhidi. Faqala Malik muhalun an yadun nabi sallallahu alaihi wasallam annahu allama ummatahu al-istinja'a wa lam yu'allimhu at-tauhida. Qala wa tauhidu ma qalahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu
la ilaha illallah. Fama asama bihil mal wad dam hakikatut tauhid. Nah, kita menukil dulu kalam Imam Malik untuk menyempurnakan pembahasan tentang tauhid. Ketika kita udah bahas tadi definisi tauhid, pembagian tauhid, istilah-istilah, dalil-dalilnya. Imam Malik pernah ditanya tentang masalah kalam dan tauhid. Beliau mengatakan mustahil orang untuk menyangka bahwa Nabi SAW mengajari umatnya bagaimana qada hajat, sedangkan beliau tidak mengajarkan mereka para sahabat tentang tauhid. Ya. Lalu beliau mengatakan, dan tauhid yang dengan sebabnya Rasul diutus untuk mengajarkan tauhid adalah dalam makna sabda Nabi SAW, aku diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tauhid yang dimaksud kata Imam Malik adalah tauhid yang apabila orang mengucapkannya, meyakininya dan mengamalkannya, maka terjaga jiwa dan hartanya. Itu tauhid yang dimaksud. Dalam perkataan Imam Malik, setidaknya ada 3 kesimpulan utama. Jadi ada 3 kesimpulan utama. Kesimpulan yang pertama, Imam Malik ingin membantah kepada ahlul kalam, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, dan yang semisal mereka yang menjadikan sumber dalilnya akal. Jadi beliau mengatakan tidak mungkin kita berbicara tentang ke toilet, apa yang harus dibaca ketika masuk, apa yang harus dibaca ketika kita keluar. Kemudian berbicara tentang adab-adabnya, tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat, tidak boleh membersihkan dengan tangan kanan. Kok masa perkara yang berkaitan dengan ke toilet pakai dalil Quran ataupun sunnah, kok yang berkaitan dengan akidah kok akal gitu? Masa sih Nabi SAW tidak mengajarkan tentang yang paling pokok yaitu tauhid? Jadi ini tujuan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi itu bantahan kepada ahlul kalam. Yang kedua, satu hal yang sangat penting untuk kita pahami ya. Banyak orang yang mengungkapkan kalimat jangan terlalu dalam belajar tauhid katanya. Nanti sesat gitu kan. Atau nanti gila gitu ya. Bahkan ada yang mengungkapkan jangan terlalu dalam belajar agama katanya. Ini maksudnya apa gitu? Kita mesti memahami segampang-gampang berbicara tentang agama ya belajar tauhid. Jangan menganggap bahwa belajar tauhid itu susah, enggak ya. Karena pembahasan yang paling banyak dalam Quran ya tauhid gitu. Sehingga para ulama mengatakan Quran semuanya adalah tauhid. Jadi Quran semuanya adalah tauhid gitu. Jadi Imam Malik ingin membantah itu. Jadi sebagai dalil nanti untuk tentang nama dan sifat. Yang ketiga, dari perkataan Imam Malik di sini, tauhid yang dengan sebabnya para rasul diutus
yang dengan sebabnya Al-Quran diturunkan adalah tauhid uluhiyah. Adalah tauhid uluhiyah, yaitu ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah dengan beribadah. Kenapa para rasul tidak menjadi utama dakwahnya? Jadi tidak menjadikan prioritas dakwahnya adalah tentang tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah itu fitrah gitu. Dalam arti manusia itu secara fitrahnya tanpa harus diajari dengan dalil akan mengakui esanya pencipta, esanya pemilik, esanya pengatur. Karena tidak mungkin secara akal bahwa bumi diatur oleh dua Tuhan. Kan akan rusak. Mungkin ya satu Tuhan ingin terbit matahari dari timur, yang satu terbenamnya ingin ingin terbitnya dari barat gitu ya. Terbenamnya dari timur. Karena ada dua keinginan yang berbeda kalau ada dua Tuhan. Ya. Pasti akan terjadi pasadnya alam semesta ini. Ya, berputarnya matahari, berputarnya bumi, berputarnya bintang-bintang. Jadi secara akal sehat, fitrah yang sehat, fitrah salimah, al-aqlu sahih itu menetapkan. Maka para nabi, para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan manusia agar mentauhidkan Allah dengan ibadah. Jadi itu adalah inti dari tauhid. Nah, yang keempat, bagian terakhir dari perkataan Imam Malik, dan itu masuk kepada pembahasan yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala, yaitu menunjukkan poin bahwa beriman kepada rububiyah Allah itu tidak mencukupkan orang untuk masuk Islam. Dan tidak mencukupkan orang untuk selamat dari azab neraka. Dan tidak mencukupkan orang untuk terjaga jiwa dan hartanya. Nah, sebagaimana kita mengetahui ayat-ayat yang begitu banyak bahwa orang-orang kufar Quraisy ketika ditanya man khalaqas samawati wal ar, mereka mengatakan Allah. Nah, tapi dalam pengakuan mereka mengatakan pencipta bumi adalah Allah, pengatur bumi adalah Allah, ya, yang memiliki bumi adalah Allah, itu tetap diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebab mereka menyekutukan Allah dalam beribadah. Nah, maka kesimpulan terakhir di malam ini, ya, kita akan mengetahui di dalam Quran, demikian juga hadis-hadis Nabi SAW atau ucapan para ulama, bahwa tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat sebagai dalil untuk tauhid uluhiyah. Jadi tauhid rububiyah, tauhid asma dan sifat sebagai dalil untuk tauhid uluhiyah. Contoh yang paling agung dalam surah Al-Fatihah, bahwa Allah berdalil untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan sejumlah ayat. Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta
pertolongan. Kenapa kita mengesahkan Allah dengan ibadah? Kenapa kita mengesahkan Allah dengan pertolongan dalam meminta pertolongan? Karena yang berhak diminta adalah zat yang tadi memiliki sifat rububiyah dan memiliki nama-nama yang sempurna. Contoh yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 21 ayat 22 ya. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'alakum tatakun alladzi ja'ala lakumul arda firasan was sama binaa, gitu kan. Allah mengatakan, wahai manusia, sembahlah Rabb kamu. Siapa? Disebutkan. Ya. Kemudian dalam surah Muawwidatain, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Ya. Maka para ulama mengatakan tauhid rububiyah artinya dalil-dalil yang menunjukkan Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pemilik, dan Allah esa dalam itu semua sebagai dalil tentang tauhid uluhiyah. Jadi kalau yang mencipta hanya Allah, yang memiliki hanya Allah, yang mengatur hanya Allah, yang memberi hanya Allah, maka otomatis meminta hanya kepada satu zat, tidak mungkin meminta kepada selainnya, gitu kan. Jadi itulah dalam Quran digambarkan seperti itu. Kaidah berkaitan dengan tauhid yang dimaksud dalam pembahasan mu'alif di sini, yaitu ketika mengatakan tauhid uluhiyah. Nah, tinggal kita akhiri dengan 3 catatan. Tulis ya catatannya, yaitu al-alaqah baina at-tauhid ats-tsalatsa, yaitu hubungan antara 3 tauhid, supaya menjadi satu redaksi yang gampang dihafal. Ya. Yang pertama, ya, tauhid rububiyah mustalzimun li tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah mustalzimun li tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah mutadamminun li tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah mutadamminun li tauhid rububiyah. Ketiga, tauhidul asma'i was sifat mutadamminun li tauhid rububiyah wa mustalzimun li tauhid uluhiyah. Yani mutadamminun li tauhid rububiyah wa mustalzimun li tauhid uluhiyah. Terjemahannya supaya takut tidak paham. Tauhid rububiyah itu menuntut menetapkan tauhid uluhiyah. Dalam arti siapa yang mengimani tentang rububiyah Allah, secara otomatis dituntut untuk mentauhidkan Allah dengan ibadah. Tauhid uluhiyah mengandung tauhid rububiyah. Artinya yang mengesahkan Allah dengan taat, mengesahkan Allah dengan meminta, mengesahkan Allah dengan doa, istighosah, isti'anah, mesti mengakui esanya Allah dalam kepemilikan, esanya Allah dalam memberi, esanya Allah dalam mengatur, dan seterusnya dalam makna rububiyah. Ketiga, tauhid asma dan sifat mengandung tauhid rububiyah, ya, secara otomatis mengandung. Artinya kalau orang mengatakan nama Al-Khaliq, menetapkan tentunya sifat bahwa Allah yang mencipta dan Allah esa, gitu kan, dan seterusnya. Tauhid uluhiyah
mustalzim apa? Tauhid asma dan sifat menuntut juga tauhid uluhiyah. Jadi kalau tauhid asma wa sifat mencakup kedua-duanya. Hanya dalam uluhiyah mustalzim, dalam arti dituntut. Ketika kita mengatakan al-ahad, ya, ketika kita mengatakan as-samad, umpamanya apa? Allah, aidul uluhiyah al-ma'luh, otomatis mengisahkan Allah dengan ibadah. Kemudian apa? Kita mengatakan al-ahad, Allah esa. Kemudian ketika kita memahami, ya, nama-nama Allah yang lain, Ar-Razzaq, otomatis meminta rizki hanya kepada Allah. Karena tidak mungkin kita menetapkan zat satu-satunya pemberi lalu kita meminta kepada yang lain. Karena yang memberi hanya Allah. Nggak mungkin kita akan meminta kepada yang selain Allah. Karena yang memiliki, yang memberi hanya Allah. Nah, maka ketiga tauhid itu punya hubungan, ya, tadi dengan istilah tiga perkataan tadi. Nah, sampai di sini pembahasan kita di malam yang berbahagia ini, dan kita masih dalam usul yang pertama dari pembahasan cakupan tauhid yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu taala. Nah, nanti kita akan pelajari setelahnya bahwa mu'allif menjelaskan secara kaidah khusus tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya, mungkin untuk malam ini tidak ada pertanyaan karena kajiannya lebih malam, ya. Kajiannya lebih malam. Ya, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.